Hari ini ada kisah menarik yang bikin banyak warga penasaran. Seorang wanita bule cantik terlihat ikut jualan takjil di pinggir jalan. Dan kehadirannya langsung mencuri perhatian banyak orang. Banyak warga yang datang bukan hanya ingin membeli takjil, tapi juga ingin melihat langsung sosok wanita bule yang ramah dan penuh senyum ini. Kira-kira seperti apa kisah lengkapnya dan bagaimana reaksi warga yang datang membeli takjil darinya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Suasana sebuah kota di Indonesia terasa berbeda saat bulan puasa tiba. Jalan-jalan dipenuhi orang yang beraktivitas seperti biasa, namun menjelang sore hari, suasana menjadi semakin ramai. Banyak pedagang mulai menyiapkan berbagai makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Aroma gorengan, kue manis, dan minuman segar mulai tercium di sepanjang jalan dan pasar tradisional. Di tengah keramaian kota itu, datanglah seorang wanita muda bernama Cecilia. Ia adalah seorang turis asal Meksiko yang berusia 26 tahun. Cecilia memiliki paras yang sangat cantik dengan senyum yang ramah dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Rambutnya yang panjang tergerai rapi membuatnya sering menarik perhatian orang-orang yang lewat di sekitarnya. Cecilia datang ke Indonesia karena ia sangat tertarik dengan budaya dan kehidupan masyarakatnya. Ia sering melihat berbagai cerita tentang Indonesia yang penuh dengan keramahan, tradisi unik, dan makanan yang menggugah selera. Karena itulah, ia memutuskan untuk datang dan merasakan sendiri pengalaman tersebut. Saat tiba di kota itu, Cecilia tampak sangat antusias. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan kecil, melihat toko-toko sederhana, rumah-rumah warga, serta pasar yang mulai dipenuhi pedagang. Sesekali, ia berhenti untuk mengambil gambar dengan kameranya, mengabadikan berbagai momen yang menurutnya sangat menarik. Baginya, suasana bulan puasa di Indonesia terasa sangat hangat. Ia melihat banyak orang saling menyapa dengan ramah, pedagang yang tersenyum kepada pembeli, serta anak-anak yang berlarian di sekitar pasar sambil menunggu waktu berbuka. Cecilia merasa sangat senang berada di tempat itu. Ia ingin mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat setempat, mencicipi berbagai makanan tradisional, dan melihat bagaimana orang-orang menjalani hari-hari mereka selama bulan puasa. Namun, sebagai seorang pendatang yang baru pertama kali datang ke kota tersebut, Cecilia belum benar-benar memahami jalan-jalan di sekitarnya. Ia hanya mengikuti rasa penasarannya untuk terus berjalan menyusuri berbagai sudut kota yang menurutnya menarik. Tanpa ia sadari, perjalanan kecil yang awalnya hanya untuk berjalan-jalan santai itu perlahan akan membawanya pada sebuah pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah pertemuan yang nantinya akan mengubah hari-harinya selama berada di Indonesia menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Hari itu matahari mulai bergerak turun perlahan ke arah barat. Suasana kota semakin hidup karena banyak orang mulai bersiap menyambut waktu berbuka puasa. Di beberapa sudut jalan, para pedagang mulai menata dagangan mereka. Ada yang menggoreng makanan, ada yang menyiapkan minuman dingin, dan ada juga yang menata berbagai kue manis di atas meja jualan. Cecilia masih berjalan menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar kota itu. Awalnya, ia hanya ingin melihat suasana pasar yang katanya sangat ramai menjelang sore hari. Ia terus berjalan sambil sesekali berhenti untuk melihat dagangan para pedagang yang menurutnya sangat menarik. Namun, karena terlalu asyik berjalan dan melihat berbagai hal baru, tanpa ia sadari Cecilia mulai menjauh dari jalan utama yang sebelumnya ia lalui. Ia masuk ke beberapa gang kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Cecilia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa tempat itu sudah tidak familiar lagi baginya. Jalan yang ia lewati terasa asing dan ia tidak melihat bangunan atau tempat yang ia ingat sebelumnya. Cecilia mencoba mengingat jalan yang tadi ia lalui, tetapi ia mulai merasa bingung. Ia berhenti sejenak dan melihat peta di telepon genggamnya. Namun jaringan internet di tempat itu tidak begitu stabil, sehingga peta yang ia buka tidak banyak membantu. Wajahnya yang tadinya penuh semangat kini berubah menjadi sedikit cemas. Ia mencoba berjalan lagi ke arah lain dengan harapan menemukan jalan yang lebih ramai. Tetapi semakin ia berjalan, semakin ia merasa tidak yakin dengan arah yang ia ambil.
Udara sore itu terasa cukup panas, dan Cecilia mulai merasa lelah setelah berjalan cukup jauh. Ia akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak. Di pinggir jalan yang tidak terlalu ramai, ia duduk di sebuah bangku kecil yang berada di depan sebuah rumah sederhana. Cecilia menarik napas panjang sambil melihat ke sekitar. Beberapa orang memang lewat di jalan itu, tetapi ia merasa ragu untuk menyapa mereka karena ia tidak terlalu memahami bahasa setempat. Ia khawatir tidak bisa menjelaskan keadaannya dengan baik. Dengan wajah yang sedikit lelah dan bingung, Cecilia hanya bisa menunggu sambil berharap ada seseorang yang bisa membantunya menemukan jalan kembali. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dari tempat sederhana di pinggir jalan itulah, ia akan bertemu dengan seseorang yang nantinya akan membawa perubahan besar dalam perjalanan hidupnya selama berada di Indonesia. Sore hari semakin mendekati waktu berbuka puasa. Jalanan yang tadinya sepi mulai dipenuhi orang-orang yang pulang dari bekerja atau keluar rumah untuk mencari makanan berbuka. Suasana di sekitar pasar juga semakin ramai dengan pedagang yang menata dagangan mereka. Di tempat Cecilia duduk beristirahat, beberapa orang sesekali lewat sambil membawa kantong belanja atau makanan untuk berbuka. Namun, Cecilia masih terlihat kebingungan. Ia hanya duduk sambil melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Tidak jauh dari tempat itu, ada seorang wanita Indonesia yang sedang berjalan sambil membawa beberapa kantong bahan makanan. Wanita itu baru saja pulang dari pasar setelah membeli bahan untuk jualannya nanti sore. Namanya adalah Sukmawati. Ia adalah seorang ibu sederhana yang sehari-hari berjualan minuman es dan berbagai makanan takjil di pasar dekat rumahnya. Setiap hari menjelang sore, ia selalu sibuk menyiapkan dagangan untuk dijual kepada orang-orang yang mencari makanan berbuka puasa. Sukmawati dikenal sebagai orang yang ramah oleh warga sekitar. Meski kehidupannya sederhana dan harus bekerja keras untuk menghidupi dua anaknya, ia tetap selalu berusaha membantu orang lain jika memang bisa. Saat berjalan melewati jalan itu, Sukmawati melihat Cecilia yang duduk sendirian di pinggir jalan. Penampilan Cecilia yang berbeda membuatnya langsung menyadari bahwa wanita itu bukan orang dari daerah tersebut. Sukmawati memperhatikan wajah Cecilia yang tampak lelah dan kebingungan. Ia merasa kasihan melihat wanita muda itu duduk sendirian seperti sedang membutuhkan bantuan. Tanpa ragu, Sukmawati kemudian menghampiri Cecilia dengan senyum ramah. Ia mencoba menyapa dengan lembut, berusaha memastikan apakah wanita itu baik-baik saja. Cecilia yang melihat seseorang mendekatinya langsung berdiri. Meski masih terlihat sedikit canggung, ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tersesat dan tidak tahu jalan untuk kembali ke tempat ia menginap. Sukmawati mendengarkan dengan penuh perhatian. Walaupun mereka tidak sepenuhnya lancar berkomunikasi, Sukmawati bisa memahami bahwa wanita asing di depannya sedang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dengan sikap yang tenang dan penuh kepedulian, Sukmawati mencoba menenangkan Cecilia. Ia mengatakan bahwa Cecilia tidak perlu khawatir, ia akan berusaha membantu sebisanya. Bagi Cecilia, sikap ramah dari wanita yang baru saja ia temui itu terasa sangat menenangkan. Di tengah rasa bingung dan lelah karena tersesat, akhirnya ada seseorang yang datang dan peduli dengan keadaannya. Pertemuan sederhana di pinggir jalan itu menjadi awal dari sebuah hubungan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Sebuah pertemuan yang nantinya akan membawa Cecilia dan Sukmawati menjalani hari-hari yang penuh cerita selama bulan puasa. Setelah berbicara beberapa saat di pinggir jalan, Sukmawati semakin memahami keadaan Cecilia. Ia melihat dengan jelas bahwa wanita muda itu benar-benar terlihat lelah. Wajahnya yang cantik tampak pucat karena terlalu lama berjalan di bawah terik matahari sore. Sukmawati merasa tidak tega membiarkan Cecilia sendirian dalam keadaan seperti itu. Dengan penuh kepedulian, ia kemudian mengajak Cecilia untuk ikut ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Awalnya Cecilia terlihat sedikit ragu. Ia merasa sungkan karena baru saja bertemu dengan wanita itu. Namun sikap Sukmawati yang begitu ramah dan tulus membuat Cecilia akhirnya merasa lebih tenang. Dengan senyum hangat, Sukmawati meyakinkan bahwa Cecilia tidak perlu khawatir. Rumahnya memang sederhana, tetapi ia ingin membantu sebisanya sampai Cecilia bisa menemukan jalan untuk melanjutkan perjalanannya.
Akhirnya, Sisilia pun mengikuti Sukmawati berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumahnya. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah rumah sederhana yang berada di lingkungan yang tenang. Rumah itu tidak besar, namun terlihat bersih dan rapi. Di depan rumah, 2 orang anak menyambut kedatangan Sukmawati. Mereka adalah anak-anak Sukmawati yang setiap hari membantu ibunya di rumah setelah pulang sekolah. Saat melihat Sisilia, mereka tampak penasaran karena jarang sekali melihat orang asing datang ke rumah mereka. Sukmawati kemudian menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa Sisilia sedang tersesat dan akan beristirahat sebentar di rumah mereka. Anak-anak itu pun menyambut Sisilia dengan ramah, meski masih terlihat sedikit malu. Sukmawati lalu mempersilahkan Sisilia untuk duduk dan beristirahat. Ia segera mengambilkan air minum dingin untuk menghilangkan rasa haus setelah perjalanan panjang yang dialami Sisilia. Tidak lama kemudian, Sukmawati juga menyiapkan makanan sederhana yang ada di rumahnya. Meski hanya hidangan rumahan yang sederhana, Sisilia menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Bagi Sisilia, kebaikan yang ia terima saat itu terasa sangat menyentuh. Ia datang ke tempat yang jauh dari negaranya, namun justru mendapatkan perhatian dan pertolongan dari orang yang sama sekali belum ia kenal sebelumnya. Melihat Sisilia masih terlihat kelelahan, Sukmawati kemudian menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar makan dan minum. Dengan tulus, ia mengatakan bahwa Sisilia boleh tinggal sementara di rumahnya sampai ia menemukan cara untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat ia menginap. Mendengar tawaran itu, Sisilia benar-benar merasa terharu. Ia tidak menyangka bahwa orang yang baru saja ia temui bisa begitu baik dan peduli kepadanya. Di rumah sederhana itulah, sebuah cerita baru mulai terbentuk. Tanpa mereka sadari, kebersamaan yang awalnya hanya untuk membantu seorang turis yang tersesat, perlahan akan berubah menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi mereka semua. Hari-hari pertama Sisilia tinggal di rumah Sukmawati terasa penuh dengan suasana yang hangat. Meskipun rumah itu sederhana, Sisilia merasakan kenyamanan yang tidak ia duga sebelumnya. Sukmawati dan kedua anaknya memperlakukan Sisilia seperti keluarga sendiri. Setiap pagi, rumah itu mulai dipenuhi aktivitas. Sukmawati biasanya sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan berbagai bahan yang akan dijadikan makanan dan minuman takjil. Dari dapur kecilnya, aroma manis dan gurih sering tercium ke seluruh rumah. Sisilia yang awalnya hanya memperhatikan dari kejauhan, mulai tertarik melihat bagaimana Sukmawati bekerja. Ia melihat dengan teliti bagaimana ibu itu menyiapkan adonan kue, memotong bahan-bahan, dan mencampur minuman yang nantinya akan dijual di pasar saat sore hari. Suatu pagi, Sisilia mencoba mendekati dapur dan melihat Sukmawati yang sedang sibuk menyiapkan beberapa jenis kue. Dengan senyum ramah, Sukmawati menjelaskan bahwa semua makanan itu akan dijual sebagai takjil untuk orang-orang yang akan berbuka puasa. Sisilia merasa kagum melihat semangat Sukmawati. Meskipun harus bekerja keras setiap hari, ibu itu tetap melakukannya dengan sabar demi kedua anaknya. Karena merasa tidak enak hanya tinggal dan menikmati kebaikan mereka, Sisilia akhirnya menawarkan diri untuk membantu. Awalnya Sukmawati sempat menolak dengan halus, karena tidak ingin merepotkan tamunya. Namun Sisilia dengan tulus mengatakan bahwa ia ingin membantu sebisanya. Akhirnya, Sukmawati pun mengizinkan Sisilia ikut membantu di dapur. Dari situlah Sisilia mulai belajar banyak hal baru. Ia membantu memotong beberapa bahan yang akan digunakan untuk membuat kue. Ia juga belajar mencampur bahan minuman es yang segar, yang biasanya sangat disukai pembeli saat sore hari. Meski terkadang masih terlihat canggung karena belum terbiasa, Sisilia tetap berusaha melakukan semuanya dengan penuh semangat. Sukmawati sesekali tersenyum melihat kesungguhan Sisilia yang ingin membantu. Anak-anak Sukmawati juga terlihat senang dengan kehadiran Sisilia. Mereka sering memperhatikan Sisilia yang sedang mencoba membuat kue, lalu sesekali tertawa ketika melihat Sisilia melakukan kesalahan kecil saat belajar. Namun justru dari momen-momen sederhana itu, suasana rumah menjadi semakin hangat. Sisilia tidak lagi merasa seperti orang asing. Ia mulai merasa seperti bagian dari keluarga kecil itu. Setiap hari menjelang sore, berbagai kue dan minuman es mulai siap untuk dijual. Meja dapur dipenuhi dengan wadah berisi makanan dan minuman yang terlihat segar dan menggugah selera. Melihat semua hasil kerja mereka, Sisilia merasa bangga karena bisa ikut membantu meskipun hanya sedikit. Ia tidak menyangka bahwa dari sebuah kejadian tersesat di jalan, kini ia justru belajar tentang kehidupan sederhana yang penuh kerja keras dan kebersamaan.
Dan tanpa mereka sadari, kebersamaan di dapur kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi di pasar tempat Sukmawati berjualan. Sore hari selalu menjadi waktu yang paling sibuk bagi Sukmawati. Setelah semua kue dan minuman es selesai disiapkan di dapur, ia mulai mengemas semuanya dengan rapi untuk dibawa ke pasar. Berbagai wadah berisi kue manis, gorengan, serta minuman es segar dimasukkan ke dalam keranjang dan kotak yang sudah biasa ia gunakan untuk berjualan. Hari itu, seperti biasanya, Sukmawati bersiap untuk pergi ke pasar. Namun, kali ini ada yang sedikit berbeda. Sisilia, yang sejak beberapa hari terakhir membantu di dapur, tampak sangat penasaran melihat bagaimana suasana jualan di pasar. Dengan penuh semangat, Sisilia bertanya apakah ia boleh ikut membantu berjualan. Ia ingin melihat langsung bagaimana makanan dan minuman yang mereka buat di dapur itu dijual kepada para pembeli. Sukmawati awalnya sedikit ragu. Ia khawatir Sisilia akan merasa tidak nyaman berada di pasar yang biasanya sangat ramai menjelang waktu berbuka puasa. Namun, melihat antusias Sisilia yang begitu besar, akhirnya Sukmawati mengizinkannya ikut. Mereka pun berangkat bersama menuju pasar. Sepanjang jalan, Sisilia memperhatikan suasana sekitar dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika sampai di pasar, suasana benar-benar ramai. Banyak pedagang yang menjajakan berbagai jenis makanan untuk berbuka puasa. Sukmawati kemudian menata lapak sederhana miliknya. Ia menyusun kue-kue di atas meja kecil, menata gelas-gelas minuman es, serta menyiapkan kantong untuk para pembeli. Sisilia memperhatikan semuanya dengan serius. Setelah lapak siap, ia mulai membantu dengan hal-hal sederhana. Ia membantu menata makanan agar terlihat lebih rapi dan menarik. Ia juga membantu menyiapkan gelas minuman es ketika ada pembeli yang datang. Beberapa orang yang lewat mulai memperhatikan keberadaan Sisilia. Penampilannya yang berbeda membuat banyak orang merasa penasaran. Namun Sisilia tetap tersenyum ramah kepada siapapun yang datang ke lapak Sukmawati. Ketika ada pembeli yang datang, Sisilia dengan semangat mencoba membantu melayani. Ia memberikan makanan kepada pembeli, menyerahkan minuman es, dan sesekali mengucapkan terima kasih dengan senyum yang hangat. Sikapnya yang ramah membuat banyak pembeli merasa senang. Bahkan beberapa orang terlihat terkejut sekaligus kagum melihat seorang wanita bule ikut membantu berjualan takjil di pasar sederhana seperti itu. Sukmawati sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang awalnya ia temui dalam keadaan tersesat, kini justru dengan tulus ikut membantunya bekerja. Sore itu, lapak kecil Sukmawati terasa sedikit lebih hidup dari biasanya. Kehadiran Sisilia membawa suasana baru yang membuat banyak orang berhenti sejenak untuk melihat dan membeli. Dan tanpa mereka sadari, hari-hari berikutnya justru akan membawa kejutan yang lebih besar bagi lapak kecil milik Sukmawati itu. Beberapa hari setelah Sisilia mulai ikut membantu berjualan di pasar, ia semakin memahami bagaimana kehidupan Sukmawati sehari-hari. Setiap sore, mereka datang ke pasar, menata dagangan dengan peralatan yang sederhana, lalu menunggu para pembeli yang datang mencari makanan untuk berbuka puasa. Lapak Sukmawati sebenarnya sangat sederhana. Meja yang digunakan untuk menaruh makanan terlihat sudah cukup lama dipakai. Penutupnya juga hanya menggunakan kain biasa. Beberapa wadah minuman terlihat sudah mulai usang, namun masih tetap digunakan karena belum ada penggantinya. Meskipun begitu, Sukmawati selalu berusaha menata semuanya sebaik mungkin. Ia ingin para pembeli tetap merasa nyaman saat membeli makanan di lapaknya. Suatu sore, ketika mereka sedang menunggu pembeli datang, Sisilia memperhatikan lapak itu dengan lebih teliti. Ia melihat bagaimana Sukmawati bekerja keras setiap hari dengan fasilitas yang sangat sederhana. Dalam hatinya, Sisilia merasa ingin membantu lebih banyak lagi. Selama beberapa hari tinggal bersama Sukmawati, ia sudah merasakan sendiri bagaimana baiknya ibu itu kepada dirinya. Ia teringat bagaimana Sukmawati menolongnya ketika tersesat di jalan. Ia diberi makan, diberi tempat tinggal, bahkan diperlakukan seperti keluarga sendiri. Karena itulah, Sisilia merasa ingin melakukan sesuatu sebagai bentuk rasa terima kasih. Keesokan harinya, Sisilia mengajak Sukmawati berbicara setelah mereka selesai berjualan. Dengan nada yang lembut, Sisilia mengatakan bahwa ia ingin membantu memperbaiki lapak jualan agar terlihat lebih rapi dan menarik.
Awalnya Sukmawati terlihat terkejut mendengar hal itu. Ia merasa tidak enak menerima bantuan yang terlalu besar dari Sisilia. Namun Sisilia dengan tulus mengatakan bahwa bantuan itu bukanlah sesuatu yang besar baginya, melainkan bentuk rasa terima kasih atas kebaikan Sukmawati. Setelah diyakinkan oleh Sisilia, akhirnya Sukmawati menerima bantuan tersebut dengan penuh rasa haru. Beberapa hari kemudian, mereka mulai memperbaiki lapak kecil itu. Meja jualan diganti dengan yang sedikit lebih kokoh. Penutup meja juga dibuat lebih rapi agar makanan terlihat lebih menarik. Beberapa wadah minuman baru juga mulai digunakan agar terlihat lebih bersih dan segar. Meskipun perubahan itu tidak terlalu besar, namun lapak Sukmawati kini terlihat jauh lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Sisilia juga membantu menata posisi makanan dan minuman agar terlihat lebih menarik bagi para pembeli yang lewat. Ketika mereka kembali berjualan di pasar dengan lapak yang sudah diperbaiki, Sukmawati merasa sangat bersyukur. Ia tidak menyangka bahwa pertemuannya dengan Sisilia yang awalnya hanya karena sebuah kebetulan, kini membawa perubahan yang cukup berarti bagi usahanya. Namun mereka berdua sama sekali belum menyadari bahwa perubahan kecil pada lapak itu ditambah dengan kehadiran Sisilia di sana akan membuat lapak takjil milik Sukmawati menjadi pusat perhatian banyak orang di pasar. Hari berikutnya, setelah lapak diperbaiki, Sukmawati dan Sisilia kembali ke pasar seperti biasa. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Lapak yang lebih rapi dan teratur langsung menarik perhatian orang yang lewat. Wadah makanan dan minuman terlihat lebih bersih. Minuman es tertata rapi, dan kue-kue manis tampak lebih menggugah selera. Selain itu, kehadiran Sisilia membuat orang-orang menjadi penasaran. Tidak setiap hari mereka melihat seorang wanita bule ikut berjualan di pasar tradisional. Penampilannya yang cantik, ramah, dan selalu tersenyum membuat banyak orang berhenti sejenak untuk melihat. Beberapa orang langsung mendekat dan menyapa, mencoba bertanya tentang makanan atau minuman yang dijual. Sisilia dengan senyum hangatnya melayani mereka sebaik mungkin. Ia menunjukkan kue-kue, membantu mengisi gelas minuman es, dan menyapa pembeli dengan ramah. Sukmawati yang awalnya hanya menunggu pembeli datang, kini mulai merasa kagum melihat perubahan suasana. Warga yang lewat tampak lebih tertarik. Beberapa bahkan mengambil foto kecil sebelum membeli. Banyak yang penasaran ingin membeli hanya karena ingin melihat Sisilia lebih dekat, sekaligus mencicipi takjil yang ia bantu siapkan. Seiring berjalannya waktu, jumlah pembeli semakin banyak. Suara tawar-menawar, gelak tawa anak-anak, dan aroma makanan yang menggugah selera membuat pasar sore itu terasa lebih hidup dari biasanya. Lapak Sukmawati menjadi salah satu yang paling ramai dibanding pedagang lain. Bagi Sukmawati, momen itu terasa luar biasa. Ia melihat bagaimana bantuan sederhana Sisilia dan kehadirannya di lapak membawa perubahan yang besar. Tidak hanya dagangan menjadi laris, tetapi juga suasana menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Sisilia pun terlihat senang. Ia merasa terlibat dalam sesuatu yang bermanfaat, membantu seseorang yang sudah menolongnya, dan sekaligus belajar banyak tentang kehidupan sehari-hari di Indonesia. Senyum dan tawa mereka berdua seolah menyebarkan energi positif ke sekeliling. Hari itu, lapak kecil Sukmawati yang sederhana berubah menjadi pusat perhatian di pasar. Tidak hanya orang-orang membeli takjil, tetapi mereka juga terhibur melihat interaksi hangat antara wanita bule yang membantu berjualan dan ibu penjual takjil yang ramah. Tanpa disadari, kehadiran Sisilia telah membuat cerita sederhana tentang jualan takjil menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi warga sekitar, dan juga bagi dirinya sendiri serta Sukmawati. Suasana yang awalnya biasa kini berubah menjadi momen yang penuh keceriaan, ramah tamah, dan kebahagiaan kecil yang terasa hangat di hati semua orang. Hari-hari berlalu begitu cepat. Sisilia terus membantu Sukmawati di pasar setiap sore, hingga hari-hari terakhir Ramadan. Setiap pagi mereka menyiapkan kue, minuman es, dan berbagai takjil dengan penuh semangat. Lalu sore harinya berangkat ke pasar. Kehadiran Sisilia sudah menjadi bagian dari rutinitas yang menyenangkan bagi Sukmawati dan kedua anaknya. Di pasar, suasana tetap ramai seperti biasanya. Para pembeli semakin mengenal Sisilia dan Sukmawati. Banyak yang datang tidak hanya untuk membeli takjil, tetapi juga karena penasaran dan ingin melihat wanita bule yang begitu ramah ikut berjualan. Senyum Sisilia, sikap hangatnya kepada pembeli, dan kesungguhan Sukmawati membuat mereka berdua disukai banyak orang. Namun waktu terus berjalan, dan malam lebaran pun semakin dekat. Sisilia harus kembali ke negaranya, karena liburannya telah selesai. Saat ia memberitahu Sukmawati tentang keberangkatannya, suasana hati mereka terasa berat.
Tidak hanya Sukmawati yang merasa kehilangan, tetapi juga kedua anaknya dan tentu saja Sisilia sendiri. Malam terakhir sebelum Lebaran, mereka duduk bersama di rumah Sukmawati. Sukmawati menatap Sisilia dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Terima kasih Sisilia, karena kamu jualanku menjadi laris dan kehidupanku selama Ramadan sangat terbantu. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, ucap Sukmawati dengan suara yang bergetar karena haru. Sisilia juga menatap Sukmawati dengan mata berkaca-kaca. Dan aku juga berterima kasih Bu Sukmawati. Kalau bukan karena Ibu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati saat tersesat dulu. Aku merasa seperti keluarga di sini, dan aku sangat beruntung bertemu dengan Ibu dan anak-anak, jawabnya sambil tersenyum hangat. Perpisahan itu berlangsung sederhana namun penuh haru. Mereka saling memeluk, dan kedua anak Sukmawati juga ikut mengucapkan selamat tinggal. Suasana rumah yang selama ini hangat dan ceria terasa sedikit sunyi, namun dipenuhi rasa syukur atas kebersamaan selama beberapa hari terakhir. Keesokan harinya, mereka bersiap mengantar Sisilia ke bandara. Sepanjang perjalanan, Sukmawati terus mengingat momen-momen indah selama bekerja bersama Sisilia di pasar. Sisilia pun tak henti-hentinya tersenyum, mengenang pengalaman berharga yang ia dapat selama berada di Indonesia. Hari terakhir Ramadan itu menutup babak kebersamaan mereka dengan suasana yang campur aduk, haru, senang, dan penuh rasa syukur. Meskipun perpisahan tak terelakkan, kenangan indah dan kebaikan hati yang saling mereka berikan akan selalu tertinggal di hati masing-masing. Keesokan harinya, pagi masih terasa sejuk ketika Sukmawati dan kedua anaknya menyiapkan diri untuk mengantar Sisilia ke bandara. Suasana hati mereka terasa campur aduk, senang karena telah melalui pengalaman yang indah bersama, namun sedih karena harus berpisah. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, mereka berbincang ringan, tertawa sesekali, dan mengenang momen-momen selama Sisilia membantu berjualan di pasar. Sisilia bercerita bagaimana ia belajar membuat kue dan menyiapkan minuman es, sementara Sukmawati menceritakan betapa ramah dan cekatannya Sisilia membantu melayani pembeli. Setibanya di bandara, momen perpisahan pun tiba. Sukmawati menatap Sisilia dengan penuh haru. Terima kasih banyak Sisilia, karena kamu, Ramadan ini terasa lebih ringan dan daganganku menjadi laris. Aku juga senang bisa berbagi waktu denganmu, ucap Sukmawati sambil tersenyum hangat. Sisilia memeluk Sukmawati dan kedua anaknya dengan erat. Aku juga berterima kasih Bu Sukmawati. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ibu dan anak-anak. Pengalaman ini akan selalu menjadi kenangan yang indah bagiku, jawab Sisilia sambil menahan mata berkaca-kaca. Sebelum masuk ke area keberangkatan, mereka saling memberi hadiah kecil sebagai kenang-kenangan. Sisilia memberikan oleh-oleh khas negaranya, sedangkan Sukmawati menyerahkan beberapa kue buatan sendiri sebagai simbol terima kasih. Saat mobil bergerak menjauh dari rumah Sukmawati, hati mereka terasa hangat. Sukmawati tersenyum, menyadari bahwa selama Ramadan ini usahanya benar-benar terbantu. Dari hasil jualan takjil yang laris, ia kini memiliki tabungan tambahan yang bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Sisilia menatap keluar jendela mobil, mengenang seluruh perjalanan dari saat ia tersesat, bertemu Sukmawati, ikut membantu di dapur, hingga berjualan di pasar. Semua pengalaman itu terasa begitu berarti, membuatnya merasa diterima dan dihargai. Cerita pun berakhir dengan kenangan hangat dari sebuah pertemuan yang sama sekali tidak disengaja. Pertemuan antara seorang wanita bule dari Meksiko dan seorang ibu penjual takjil sederhana di Indonesia. Sebuah kisah tentang kebaikan, kebersamaan, dan rasa syukur yang meninggalkan jejak indah di hati mereka masing-masing.